Alhamdulillah, wasyukurilah. Tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan iman dan takwa serta kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan silaturahmi di Masjid Nurul Amin hari ini. Tentunya tak lupa salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di akhirat. Tentunya sekali lagi saya izin memperkenalkan diri untuk melaksanakan silaturahmi kepada bapak-bapak semua dan jamaah Masjid Nurul Amin Desa Baluk ini. Adapun nama saya AKBP Endang Purwanto Singkat Messi, selaku Kapolres Jembrana sudah berjalan 3 bulan. Ya alhamdulillah, sekali lagi saya masih diberi kekuatan untuk mengabdikan diri sebagai anggota Polri. Di sini kami menyampaikan terobosan kreatif, yaitu terkait dengan lapor beli. Awalnya ini namanya lapor beli, tapi karena saat ini sedang melaksanakan bulan Ramadan, di mana banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa, saya tambahin lagi tengah-tengahnya lapor ngabuburit. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa kejadian yaitu masih ada warga kita di Melaya kemarin ada masalah dia terkait dengan hutang. Kemudian dia bercerita sama saudaranya, ini singkat kata saja ya, dikenalkan sama seseorang di Banyuwangi yang katanya bisa mendatangkan uang dengan ritual-ritual khusus. Akhirnya bersangkutan datang ke Banyuwangi dengan syarat membeli koper, bawa ke sana, terus ritual di Alas Purwo, nanti 2 bulan baru dibuka kopernya. Begitu dibuka, isinya adalah pasir. Nah, pasir isinya 2 kilo. Nah, ternyata kena tipu. Berarti masyarakat kita masih masyarakat yang masih, saya katakan ada yang berpikirannya masih primitif. Jadi tugasnya Habib dan para ulama semua untuk menyadarkan jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Kalau memang ada suatu masalah, sudah disebutkan di dalam Quran surat Yusuf ayat 86 kalau tidak salah, jika memiliki masalah sampaikan, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala intinya. Karena apa? Dengan kita mengeluh, menggelar sajadah, sujud, menumpahkan semua masalah kepada Allah, yakinlah Allah akan memberi minimal ketenangan jiwa. Jiwa kita akan tenang. Begitu jiwa akan tenang, tentunya kita akan mengambil suatu keputusan dalam memecahkan masalah itu makin enteng. Tetapi begitu kita panik, kita bingung, pasti mengambil suatu keputusan pasti akan salah. Jangan sampai nanti kita lari. Nah, sehingga lebih baik kalau kita punya masalah, sampaikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan masalah itu sesuai dengan kemampuan umatnya atau hambanya. Percayalah itu. Jadi jangan pernah putus asa, apalagi sampai bunuh diri. Karena kasus bunuh diri sekali lagi di Jembrana ini cukup tinggi, di Bali juga cukup tinggi. Ada yang menggantungkan diri, nabrakan mobil, ada yang juga yang nyemplung di Gilimanuk. Karena sampai saat ini saya mendapatkan ada jamaah Mr. X yang belum tahu siapa itu identitasnya. Karena udah rusak semua. Mungkin yang bersangkutan nyebur dan bunuh diri. Karena hakikatnya puasa ini bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minanas. Kalau hablum minallah udah jelas. Begitu kita melaksanakan puasa, yaitu menahan hawa nafsu, makan dan minum, serta juga syahwat dan sebagainya, mulai dari subuh sampai dengan dikumandangkan azan maghrib. Tapi kita juga ditingkatkan untuk hablum minanasnya. Buktinya apa? Makanan di depan kita bertebaran banyak sekali ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Allah yang sudah membawa rezekinya berupa makanan dan minuman yang akan kita santap untuk berbuka puasa. Karena saya yakin semangat ini tertanam juga nanti pada saat mungkin bapak-bapak pada saat diberi rezeki untuk berangkat ke Mekah maupun Madinah, pada saat bulan puasa atau di hari Senin Kamis, pasti tiba-tiba bapak-bapak akan diajak untuk dipaksa bahkan untuk berbuka puasa minimal dengan kurma. Karena menurut Habib dan kiai-kiai yang mengajarkan kepada saya, pahalanya itu sama seperti pahala orang yang
puasa tanpa dikurangi suatu apapun. Kalau tadi saya masih lihat cewek berkurang, terus dengerin orang bergibah itu langsung berkurang pahalanya. Tapi begitu orang yang memberi makan berbuka langsung utuh pahalanya tanpa dikurangi sepeser pun. Nah, sehingga disinilah puasa mengajarkan kita untuk saling berbagi, saling mempedulikan antar sesama kita. Jangan sampai nanti kita makan enak sementara tetangga kita masih kelaparan, masih kesulitan mencari makan dan sebagainya. Selanjutnya, karena saya dan beliau ini ternyata besar di Semarang, betul ya Bibit? Jadi tadi cerita-cerita terkait Semarang. Kalau Semarang itu identiknya nanti pada saat hari Lebaran, yaitu dengan ketupat, atau bahasa Jawanya itu kupat. Kupat ini artinya laku papat. Laku papat itu laku empat, melakukan 4 hal. Yang pertama, lebar dulu. Lebar itu selesai maksudnya. Lebar itu bahasa Jawa, Pak. Di sini banyak Melayu ya. Jadi kalau lebar itu artinya selesai. Kemudian luber. Luber itu artinya ya namanya bludak, itu berarti berbagi. Kemudian labur. Labur itu kalau kita sebelum habis ngaji, sebelum dicat biasanya diputih-putihin dulu kan. Nah, inilah labur, diputihkan dulu. Diputihkan lagi, dibersihkan lagi. Terakhir adalah lebur. Lebur berarti melebur segala dosa-dosa kita, baik itu dosa lahir maupun batin. Nah, ketupat itu nggak bisa makan sendiri, pasti ditemenin sama sayur-sayurnya. Ada sayur krecek sama sayur sambal ati. Nah, ini ada maknanya juga. Ati ini artinya batin, krecek itu karena kulit, berarti lahir. Berarti mohon maaf lahir dan batin. Nah, disinilah fungsi dari ketupat. Ada maknanya. Kan nggak mungkin makanya Lebaran kok logonya donat. Kan nggak mungkin ya Pak ya. Jarang ya. Pasti kan gambarnya ketupat. Gambarnya lontong mau jarang. Walaupun tetap disajikan, tetap pasti lambangnya pasti ketupat. Saya kira cukup. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi, kesalahan datang dari diri saya pribadi, segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.